Firman Tuhan hari ke-241, 28 Agustus 2024, Injil Yohanes, pasal 1 ayat 16, perikop, Sabda yang memberi hidup. Salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-241 tahun 2024, tanggal 28 Agustus, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Sabda memberi hidup. Sebagai natnya adalah karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan bacaan pagi yang dari Yona pasal 3 ayat 4 sampai dengan 10. Yunus mentaati Tuhan. Dan bacaan malam diambil dari surat Paulus ke jemaat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kuasa kabar baik. Sebagaimana biasa, kita tetap menyampaikan pedoman kita pada bulan Agustus dengan topik hikmat dari Allah memelihara hidup. Dijabarkan dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Ingat hikmat, ingat uang. Kenapa? Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Kita tahu apa fungsi uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar dari sesuatu ke sesuatu. Ada nilai tertentu. Dan juga berfungsi sebagai alat hitung. Dan ketiga, berfungsi sebagai penyimpan aset. Jadi, hikmat adalah suatu nilai yang dapat berfungsi untuk memelihara hidup. Itulah fungsi daripada hikmat. Nah, kemudian kalau pelaksanaannya diambil dari Amsal 1 pasal yang ke-7, yaitu untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kalau orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Itulah kita lihat implementasi hikmat di dalam Amsal 1 ayat 7, bahwa memperoleh ilmu sejati, ilmu yang benar-benar dipakai oleh seseorang, pertama-tama haruslah mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Berbeda dengan orang bodoh yang tidak mempedulikan hikmat, bahkan juga tidak mau diajar, sehingga dia tetap tinggal dengan kebodohannya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu sabda yang memberi hidup. Kemudian hikmat memelihara hidup.
Apa yang dimaksud dengan sabda memberi hidup? Artinya firman itu yang bisa menjadi kenyataan. Contoh, ya, pada waktu Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, jadilah terang, maka terang ada. Jadi sabda yang menjadi kenyataan. Hanya dikatakan jadilah terang, jadi terang. Jadi boleh dikatakan sabda yang memberi hidup, baik itu kepada binatang dan juga kepada manusia, hanya sabda Allah. Sekarang kita lihat makna Yohanes pasal 1 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa dan dari kepenuhannya kita semua telah menerima dan kasih karunia atas karunia. Apakah maksud daripada ayat ini? Ayat ini menggambarkan bahwa ayat ini menekankan, ya, bahwa melalui Yesus Kristus kita menerima anugerah yang melimpah. Dengan kehadiran Yesus Kristus kita diselamatkan, menerima anugerah yang melimpah, di mana kasih karunia tidak hanya satu, ya, tetapi mengalir berlimpah-limpah kepada semua orang yang memang bisa memintanya dan berpengalaman dengan Tuhan. Itulah dikatakan dari kepenuhannya kita semua telah menerima dan kasih karunia atas karunia. Jadi kita terima bukan hanya satu, tetapi mengalir berlimpah-limpah. Dalam kehidupan setiap orang percaya, kehadiran Yesus membawa keselamatan dan kesempatan untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, yang seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam syukur dan meningkatkan hubungan kita dengan sesama melalui kasih karunia. Jadi ada rasa cinta kasih melalui kasih karunia dari Allah menjadi bermanfaat bagi semua orang untuk saling mengasihi. Dan bagaimana doa kita tentang hal ini? Ya. Tuhan yang Maha Bijak, terima kasih atas, ya, limpahan kasih karuniamu dalam hidup ini. Bimbinglah saya untuk dapat mencerminkan kasih karunia yang telah saya terima kepada orang lain di sekitar saya, dalam mana Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jadi kasih karunia yang telah kita terima, ya, bisa mengalir kepada orang lain di sekitar kita. Jadilah saluran berkat. Sekarang dengan adanya kasih karunia
dan kepenuhannya dengan datangnya Yesus Kristus, wajib hukumnya ya, kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita baca dalam Mazmur 50 pasal yang 50 ayat 23, ibadah sejati ya. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Nah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, jadi kalau kita sudah mengucap syukur dalam segala hal, kita telah memuliakan Tuhan. Dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi orang yang jujur jalannya ya, dan menerima Allah di dalam dirinya, maka keselamatan akan berada pada dirinya dan diperlihatkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Yesus mengatakan ya, akulah jalan ya, dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu dinyatakan oleh Yesus ya, pada saat Thomas ya, bertanya, bagaimana berada di dalam Bapa? Itu pertanyaan Thomas. Maka datang Yesus dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pengertian di sini tidak melalui aku, Bapa itu sendiri adalah Yesus. Dia datang ke dunia adalah sebagai Allah, cuman dia tidak mengatakan secara terang-terangan karena ada kode etik. Kode etik ini artinya Allah tidak boleh dilihat oleh manusia. Jadi kalau dia mengatakan dialah Allah, bisa semua mati karena dan datangnya pun tidak seperti bentuk manusia. Kalau Allah datang, dia berbentuk siang hari tiang awan, malam hari tiang api. Siapa yang bisa mendekati tiang awan yang menggelegar dan api yang menyala-nyala? Ya, nah, inilah maka Allah ya membuatkan dirinya sebagai manusia supaya bisa bersama dengan manusia. Nah, kemudian dalam bacaan pagi ya, adalah Yunus pasal yang ketiga ayat 4 sampai 10. Nah, Yunus adalah anak Amitai ya. Kemarin kita lihat Yunus ya, pasal 3 ayat 1 sampai 3, yaitu ya, Yunus bicara kepada Allah bicara kepada Yunus, pergilah ke kota Ninibe dan sampaikan ancaman saya kepada kota itu akan dihancurkan karena mereka sudah tidak lagi sesuai dengan apa dikehendaki oleh Tuhan, sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi ya, Yunus bukannya pergi ke Ninibe, tapi dia naik kapal menuju Spanyol, ke Lopa ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kapal itu
dihantam oleh badai sampai terombang-ambing, sehingga ditemukanlah Yunus berada di dasar kapal tersebut dan dipanggil oleh kapten. Dipanggil ke atas, wah ini badai, wah mari kita undi katanya. Siapa yang nanti harus dilempar ke laut? Keluarlah nama Yunus. Ya. Tapi walaupun keluar nama Yunus, ya, kapten kapal berdoa kepada Tuhan. Kami tidak mau berbuat jahat kepada orang yang tidak berdosa ini. Karena Yunus mau dilempar. Maka Tuhan, ampunilah kami apabila kami lempar ke laut, katanya. Akhirnya dilemparlah Yunus. Begitu dilempar, angin reda, berhenti, berarti sudah selesai. Nah, Yunus langsung ditelan ikan, ya, selama 3 hari 3 malam. Dan Yunus berdoa di dalam perut ikan, ya, menyesali kesalahannya yang tidak menuruti pesan daripada Tuhan Allah, sehingga dia ditelan ikan. Nah, sekarang Yunus sudah taat. Diperintah dia pergi ke kota Niniwe, dia mau. Sehingga dia berangkat ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan karena sudah tidak lagi setia dan taat kepada Tuhan. Yunus berangkat. Setelah Yunus berangkat, dia sampaikan kepada masyarakat. Akhirnya, apa yang terjadi? Masyarakat semua berkabung, ya, dan puasa mereka, dan memakai kain karung tanda berkabung, menyesali kelakuannya semua masyarakat. Dan berita ini sampai kepada Raja Niniwe. Raja juga turun dari kursinya dan memakai kain kabung dan juga ikut puasa memerintahkan semua kepada rakyat. Suatu hal yang tidak layak pada manusia yang sebenarnya adalah raja memerintahkan semua binatang ikut berkabung, tidak makan dan tidak minum. Wah, ini bukan main. Jadi sinergi raja, masyarakat, dan binatang semua berkabung, ya, dan berpuasa. Coba kita lihat begitu hebatnya cara mereka dan menyembah kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi, ya? Jadi dengan manusia dan binatang, ya, ikut berkabung, ya, sebagai tanda penyesalan semua orang, ya, dan harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka harus memperbaiki kelakuannya yang jahat dan perbuatan yang penuh dosa. Inilah dilakukan oleh mereka, ya. Barangkali katanya Allah akan mengubah, ya, niatnya, rencananya untuk menghancurkan Niniwe. Nah, Niniwe ini adalah Asyur dan sekarang adalah Irak, ya. Nah, sehingga dengan pertobatan daripada orang dan bangsa Niniwe ini, sudah bersama-sama dengan semua rakyat dan juga binatang peliharaan mereka juga ikut berpuasa, berkabung. Wah, begitu dahsyatnya, ya, perkabungan ini. Sehingga Allah, ya, mengubah rencananya. Tadinya mau menghancurkan, sehingga niatnya tidak dijalankan. Jadi dengan perkabungan daripada
semua ini terjadi dalam istilah bahasa Yunani itu synergio, ya. Artinya, ya, synergio itu adalah bekerja sama semua rakyat dan Tuhan Allah, sehingga Allah merubah rencananya untuk menghukum Ninibe. Inilah yang kita lihat dengan adanya pertobatan manusia, Tuhan bisa merubah rencananya. Bagaimanakah pikiran daripada Yunus? Dia diperintahkan Allah untuk menyampaikan pesan bahwa Ninibe akan dihancurkan. Tapi dengan tidak dihancurkan oleh Allah karena pertobatan daripada rakyat, raja, dan semua binatang yang ada di Ninibe, maka Yunus kecewa dengan Tuhan. Namun kekecewaannya itu kita akan jawab, mungkin besok kita akan sampaikan bahwa Yunus kecewa kepada Tuhan. Dan penjelasan selanjutnya nanti akan kita lihat episode berikutnya. Bagaimana kekecewaan daripada Yunus dan apa tanggapan daripada Tuhan. Namun saat ini Tuhan tidak menjalankan rencananya untuk menghancurkan Ninibe, walaupun sudah disampaikan kepada Yunus bahwa Ninibe akan dihancurkan. Tapi dengan pertobatan daripada Ninibe, masyarakat, raja, dan binatang mengubah rencana Tuhan untuk menghancurkan. Inilah dikatakan hikmat memelihara hidup. Orang Ninibe berhikmat menuruti apa kata Tuhan, karena nikmat dari Allah adalah memelihara hidup. Mereka memanfaatkan hikmat itu dalam diri mereka, dalam otak mereka, dalam batin mereka, pakai karung, bertobat dan berpuasa, memelihara hidupnya. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari surat Paulus kepada jemaat Rom pasal 1 ayat 16 dan 17. Kuasa kabar baik. Nah, apa itu kuasa kabar baik? Paulus mengatakan bahwa saya percaya, kata Paulus, sekali akan kabar baik itu, ya, kabar baik itu adalah, ya, kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama, khusus orang Yahudi dan juga baru bangsa lain. Jadi dikatakan kabar baik itu adalah merupakan kekuatan Allah, ya, untuk orang yang percaya. Jadi kekuatan Allah itu berada kepada orang yang percaya, khususnya kepada orang Yahudi, dan selanjutnya juga bangsa lain. Nah, sebab katanya kabar baik itu, ya, Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia vertikal dengan Allah menjadi baik kembali. Jadi ini adalah mengembalikan kepercayaan. Jadi kabar baik itu membuat kepercayaan untuk hubungan kembali dengan Allah, ya. Dan juga hubungan horizontal dengan manusia. Bagaimana caranya, ya, untuk menciptakan hubungan baik dengan Tuhan? Yaitu ialah dengan percaya kepada Allah dari awal sampai akhir. Itu sama tertulis dalam Alkitab mengatakan bahwa orang percaya kepada Allah sehingga hubungan dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan tetap hidup. Nah, Yesus mengatakan, akulah roti, ya. Dan barang siapa taat kepada saya,
tidak akan kelaparan. Dan barang siapa percaya kepada saya tidak akan kehausan. Tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Ini adalah menunjukkan kepada rohani kita untuk menjadi hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah firman Tuhan pada hari ini, di mana tadi diawali bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan kasih karunia kepada kita, ya, di mana sabda yang menjadi memelihara hidup, ya. Dan dengan karunia dari Allah bukan hanya satu, tetapi banyak, berlimpah-limpah, dan jadilah saluran berkat. Kemudian bacaan pagi, jadilah pertobatan yang murni dan setia kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian beritakan kabar baik, kekuatan dari Allah untuk tetap percaya dan setia kepada Dia, agar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.